Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Kembali lagi nih kita berjumpa dalam ibadah online Praremaja. Di hari Minggu ini, sebelum itu kita mau tanya dulu nih Kak Karolin, kabar teman-teman Praremaja. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Kak Karolin apa kabar? Luar biasa Kakak. Sehat selalu ya Kak. Sehat. Nah semoga teman-teman Praremaja yang di rumah juga sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah Praremaja, Kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah Praremaja hari ini. Mulai dari song leader, yang pertama ada Kak Koresi Siahaan. Dan Kakak Rolin Sinambela. Lalu pemusik kita ada Bang David Sinabariba. Para agenda ada Amang Sintua, Situmorang. Dan yang berkhotbah nanti ada Amang Pendeta Benhard Pangaribuan. Teman-teman, kita akan memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran, dan diri kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian online Praremaja HKBP Romangun
Minggu Septuagesima 31 Januari 2021 dengan tema Perkataan Yesus yang penuh kuasa. Mari kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Ayat kedua, Kak Koresi undang bangkit berdiri. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kedua, teman-teman bangkit berdiri. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita duduk kembali. Kita akan mengangkat puji-pujian buku ND nomor 18, Ungkap Bahal Na Umuli. Kita menyanyikan 2 kali ya teman-teman. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan
yang ditulis dari hukum Taurat kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita mau angkat pujian dari buku Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Ayat kedua, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ayat kedua, teman-teman kita bangkit berdiri. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Duduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimangan di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatkanlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Teman-teman, Tuhan sudah mengampuni dosa kita, oleh karena itu kita bersuka cita sekali. Dan kita mau angkat pujian dari buku ND nomor 581, Sangapni Jehovah. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel, diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita membaca secara responsoria, pada ayat terakhir kita membaca secara bersama-sama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya
tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengangkat pujian. Kita akan menyanyikan lagu buku ND 366 dengan berjudul O Ale Yesus Tuhaki. Dan ayat yang kedua kita bangkit berdiri ya teman-teman. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semester baru ini kita ada kegiatan baru loh, yaitu Gerakan Hafal Ayat Alkitab. Apa itu Kak Yur? Gerakan menghafal 1 ayat 1 hari. Kapan dimulainya Kak? Ya, gerakan ini akan dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Gimana caranya? Gampang adik-adik. Adik-adik bisa daftar, lihat di nomor WA ini. Sekalian bisa menghubungi Kak Tiur, ya? Oke Kak, aku catat ya Kak nomornya. Nah, yang berhasil menghafal ayat Alkitab 1 hari 1 ayat dari mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 akan mendapatkan sertifikat dari Gereja HKBP Rawamangun. Oh, keren ya. Ayo segera daftar. Ini mengangkat tema Februari kasih. bulan Maret sengsara Yesus, bulan April keselamatan, bulan Mei hikmat, bulan Juni iman. Seperti ada yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 bahwa dari sejak kecil adik-adik harus mengenal kitab suci yang menuntun engkau untuk menuju kepada jalan keselamatan oleh imanmu kepada Yesus Kristus.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari bergabung di gerakan hafal ayat Alkitab. Ditunggu adik-adik. Yeay! Teman-teman silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan warta sekolah minggu untuk minggu ini. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 25 sampai 31 Januari. Mari teman-teman kita mau menyanyikan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu temanku, selamat ulang tahun. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa ya untuk tetap melakukan presensi online ke link berikut yang ada di bawah ini ya. Bahan ajar untuk minggu depan 7 Februari 2021 diambil dari Nas Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Allah kekuatan kita. Teman-teman agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan diri kita. Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 30, Yesus Lehon Hatorangan. Yesus lehon hatorangan, habis darat mengatusi hatamu.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, sahabat pra-remaja Gereja HKBP Rawamangun, Shalom. Kiranya kesehatan dan sukacita menyertai kita pada ibadah minggu kita hari ini. Di dalam ibadah kita hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang seyogianya tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 32 dan ayat 33. Matius 32 ayat 32 sampai 33 tapi ada baiknya saya membacakan ayat 31 sampai 35. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara-saudara mengikutinya dalam hati masing-masing kita membacanya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Sahabat pra-remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami sesuatu di dalam kehidupan kita, kadangkala kita membutuhkan contoh-contoh, kadangkala kita membutuhkan gambaran-gambaran supaya lebih gampang kita memahaminya. Untuk memahami sesuatu, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, mungkin adik-adik enggak sempat masa di dalam kehidupannya menonton film Chaplin. Kalau Amang Pendeta dulu, waktu televisi itu masih hitam putih, ada film Chaplin, itu hanya gerak gambar, tetapi tidak ada suara. Sehingga kita dipaksa bagaimana untuk memahami dari gerak itu, untuk memahami maksudnya. Sekarang berkembang dari film yang tidak ada suara menjadi film yang ada suara. Dari film yang ada suara tadi yang masih hitam putih, sekarang sudah berwarna. Perkembangan-perkembangan dalam hidup kita sangat membutuhkan gambaran-gambaran lebih memahami sesuatu di dalam kehidupan itu. Yesus di dalam firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk memahami tentang kerajaan Allah melalui suatu perumpamaan, suatu gambaran, supaya setiap orang yang mendengar itu dapat gampang memahami. Apa yang digambarkan Tuhan Yesus? Melalui firman Tuhan saat ini ada 2 hal gambaran perumpamaan itu. Yang pertama mengenai biji sesawi, yang kedua mengenai ragi. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lihat tentang biji sesawi?
Biji sesawi digambarkan melalui firman Tuhan adalah suatu benih biji yang paling kecil. Apakah kita tahu bagaimana sayur sesawi? Sayur sawi? Mungkin sayur bayam lah. Kalau adik-adik bisa melihat bayam ada tumbuh di depan rumah, makin lama bayam itu akan batangnya menjadi makin keras dan berbunga, keluar bunga. Setelah bunga yang tua itu menghasilkan biji-biji di dalam bunga itu. Itu sangat kecil sekali, seperti butiran pasir. Bisa kita bayangkan butiran pasir. Hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang sangat kecil sekali. Mengajak di dalam kehidupan kita tentang kehidupan pra-remaja yang kadang kala dilihat orang kita itu sepertinya, kamu kan masih kecil, tidak berdampak. Tidak. Anda dan saya sekecil apapun di dalam kehidupan kita, kita mempunyai dampak. Timotius juga mengatakan, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tentu memanggil kehidupan kita itu untuk hidup yang berdampak. Bagaimana Anda hidup yang berdampak? Seperti biji sesawi yang tumbuh semakin besar sehingga burung-burung datang bersarang ke situ, burung-burung tinggal di situ dan memberikan keteduhan. Hidup Anda dan saya yang dikasihi Tuhan juga diajak demikian. Untuk bagaimana orang nyaman berada di sekitar kita. Bagaimana orang tua kita itu suka duduk di samping kita. Bagaimana teman-teman kita suka berbicara kepada kita. Untuk mereka suka kepada kita. Tentu bukan hanya mengiyakan segala mereka, apa yang dikatakan mereka. Tetapi yang pertama, melalui perilakumu orang akan nyaman dengan engkau. Perilaku, perkataan, tindakan. Perilaku juga di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan aksi sebagai orang percaya. Kedua adalah bagaimana Anda dan saya diajak untuk menjadi orang yang menaungi, ada keteduhan, ada kenyamanan melalui doa. Mungkin kita sebagai pra-remaja tidak bisa berbuat banyak hal karena dengan usia yang masih muda. Tapi ada satu situasi yang sangat bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Bagaimana kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Ketika ayah, ibu, bapak, mama, teman kita mendengar dirinya didoakan. Wah, si Anu itu baik ya. Anakku ini baik ya. Boruku ini baik, mau mendoakan aku sebagai orang tuanya. Berikan kenyamanan. Sebagai biji sesawi yang kecil, hidup pra-remaja yang kecil tidak dipandang rendah. Karena hidup Anda mampu memberikan keteduhan. Kita lihat poin kedua tentang ragi. Diambil ragi, dimasukkan dalam adonan. Pernah lihat ragi? Kalau berbicara tentang ragi itu berbicara tentang yang pertama tukang roti, atau lebih gampang kita lihat ada saudara saya pra-remaja yang suka makan tape yang dari singkong. Singkong itu agak direbus setengah matang, habis itu diambil ragi ditabur, ya itu ditutup. Saya ingat mama saya pernah membuat tape dulu, itu ditutup, dimasukkan dalam panci yang gede, ditutup rapat, dibuat selimut,
sehingga terjadi di dalam panci itu perubahan antara singkong menjadi tape, atau orang Sunda mengatakan peyem. Ada proses di situ. Dari kedua perumpamaan ini, yang pertama tadi kita lihat bagaimana kita memberikan keteduhan. Yang kedua kita lihat bagaimana hidup kita ada proses. Seperti biji tadi menjadi proses dia dari kecil menjadi besar. Seperti ragi tadi memproses dia, roti itu, tepung yang diolah itu menjadi roti yang bagus, atau singkong itu dirubah menjadi tape, ada proses. Dari yang keras, singkong yang keras menjadi tape yang lembut. Dari di dalam kehidupan kita perilaku yang tidak benar menjadi perilaku yang lembut, yang penuh dengan kasih. Ketiga, sahabat praremaja yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diajak di dalam kehidupan kita menjadi hidup yang berdampak. Menjadi hidup yang berdampak seperti ragi tadi. Dia akan mengeluarkan suatu aroma. Ketika ragi ditaburkan dan didiamkan, maka ragi itu bekerja dan mengeluarkan aroma. Apa yang Anda lakukan seringkali dalam hidupmu itu akan dilabelkan bagi hidupmu. Ketika kamu mau melakukan sesuatu yang baik, maka kamu akan dikatakan baik. Ketika kamu rajin mengerjakan sesuatu, maka kamu akan dikatakan rajin. Tetapi ketika kamu malas, maka kamu akan dilabelkan malas. Hidup kita mengeluarkan apa yang kita pahami, apa yang kita terima. Saat ini sahabat praremaja dipanggil oleh Tuhan untuk memahami firman Tuhan tentang kerajaan sorga. Tentu kita semua mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapapun itu yang mau beriman, yang mau berdoa, yang mau memuji Tuhan, harapan terakhirnya adalah memasuki kerajaan sorga. Orang yang layak memasuki kerajaan sorga tentu orang yang pertama tadi bertumbuh, dia memberikan keteduhan. Orang yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang mau memiliki hidup berdampak bagi siapapun. Orang yang mau masuk dalam kerajaan sorga adalah orang yang mengeluarkan buah yang baik, aroma yang baik, yang memberikan semangat dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui doa, perilaku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sahabat praremaja, mari kita akan memasuki kerajaan Allah jika kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, mau benar-benar berbuah di dalam kehidupan ini. Pahamilah firman Tuhan melalui meminta Roh Kudus. Sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, mintalah Roh Kudus menerangi hati dan pikiranmu. Mintalah kuasa Allah menyertai, sehingga apa yang dipesankan dalam firman Tuhan itu kita dimampukan tidak hanya memahami, tetapi dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melingkupi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang menyertai kami di dalam ibadah minggu kami saat ini, Engkau menuntun kami untuk memahami tentang kerajaan sorga, di mana melalui firman-Mu Tuhan Yesus menyatakan dua perumpamaan tentang biji sesawi
tentang ragi. Ajari kami Tuhan untuk bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk berdampak dalam hidup kami, untuk menghasilkan buah-buah yang baik, untuk menghasilkan aroma yang indah, baik itu melalui doa, perkataan, perilaku, dan pola hidup kami. Jika kami lemah, jika kami kadangkala salah di dalam perkataan dan perilaku, ingatkan kami Tuhan, tuntunlah kami. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Engkaulah yang melingkupi orang tua kami, saudara-saudara kami. Engkau yang berikan kesehatan. Jika mereka dalam keadaan sakit, pulihkan Tuhan. Jamah dan berkati setiap obat yang mereka konsumsi. Berkati sahabat kami para pra-remaja di tengah-tengah gereja-Mu, HKBP Rawamangun, biarlah bertumbuh senantiasa di dalam Tuhan dan mau mengikuti Tuhan di dalam segala tingkah laku kehidupan mereka, sehingga mereka mampu menyukakan hati Tuhan melalui hidup di dalam firman-Mu. Berkati ibadah kami, Engkau Tuhan yang mengurapi, mengkuduskannya menjadi layak bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga seluruh aktivitas sekolah, pendidikan yang dijalani oleh adik-adik kami pra-remaja. Berikan hikmah, berikan kepintaran, pengetahuan yang baik akan segala sesuatu, sehingga mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Juga negara kami, Engkau Tuhan yang memberkati negara kami. Di dalam menghadapi situasi pandemi ini, biarlah di dalam hikmat yang daripada Tuhan, para pemimpin negara kami dapat mengambil keputusan yang terbaik. Kami serahkan seluruh hidup kami dan ibadah kami ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa dititip ke Mama Papa, dan Mama Papa boleh mentransfer ke gereja di rekening yang ada di bawah ini, atau scan barcode yang ada di sebelah kanan kakak. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 166, Pemberitaan Injil. Berdiri. Kepada murid-muridnya Tuhan perintah pergilah, beritakanlah kabar selamat ke seluruh dunia. Aku akan besertamu, begitulah Tuhan berseru. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan
untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sahabat praremaja, kami seluruh para pelayan di tengah-tengah gereja HKBP Rawamangun ini mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai kita, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Tuhanlah yang melingkupi kita 1 minggu ke depan di dalam naungan kasih-Nya. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.